pahlawan nasional jika ia terpilih nanti sebagai presiden. Namun menurut sejarawan Asfi Warman Adam, keinginan Prabowo tersebut adalah bentuk sikap ingin mengembalikan rezim Orde Baru. Ia menilai Prabowo ingin menghapus pengusutan HAM yang terjadi pada masa lalu dan hal ini merupakan dinding pemisah siapa yang mendukung Orde Baru dan siapa yang pro reformasi. Padahal gelar pahlawan nasional itu diberikan kepada orang yang tak pernah terlibat kasus pelanggaran HAM dan kasus korupsi. Namun Asfi menilai sikap Prabowo itu sebagai hal yang wajar karena Soeharto merupakan mantan mertuanya. Hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan nama baik sang mertua ya. Apalagi sang mertua itu sekarang mempunyai anak yang juga menjadi atau bakal menjadi anggota DPR gitu, dan mantan juga istri dari Prabowo gitu. Jadi ini kan berkaitan semua, dan walaupun demikian ya saya sekali lagi mengatakan bahwa ini betul-betul memisahkan gitu. Siapa kelompok yang mendukung Orde Baru dan kelompok yang menentang Orde Baru atau yang ingin melakukan reforma. Usulan Capres Prabowo Subianto dan koalisinya untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional menimbulkan kontroversi. Salah satunya datang dari politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Adian menilai Prabowo harus berpikir ulang untuk mengusulkan gelar pahlawan karena bisa berbuah simalakama. Apalagi jika ini dikaitkan dengan peristiwa reformasi tahun 1998 lalu. Kemudian dia pahlawan, berarti semua yang menjatuhkan pahlawan adalah penjahat. Saya penjahat, Amin Rais penjahat, dan semua yang mengaku reformasi penjahat. Termasuk semua yang menikmati reformasi, termasuk Prabowo sendiri karena dia menikmati reformasi karena dia bisa bikin partai. Kalau Soeharto masih hidup kan nggak bisa bikin partai, cuma 3 partai waktu itu. Artinya bahwa semua yang menikmati reformasi juga bisa dikatakan menikmati hasil kejahatan. Termasuk Prabowo ikut mendirikan partai Gerindra, ikut menikmati hasil kejahatan reformasi.